Ya, pemirsa, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang menjalankan khususnya di wilayah DKI Jakarta. Ya, dan pastinya terima kasih untuk Anda masih bergabung bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, bersama saya Aya Nufus dan Bayu Pradana. Pemirsa, demo mahasiswa tolak UU Cipta Kerja di depan kantor gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Tengah ricuh. Pihak kepolisian ini berhasil memukul mundur para pendemo mahasiswa. Ya, pemirsa, ratusan mahasiswa dari gabungan universitas di Kota Semarang yang berunjuk rasa tolak UU Cipta Kerja di depan kantor gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Aksi berlangsung tenang, namun mereka yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja itu tiba-tiba membakar ban bekas tepat di depan kantor gubernur. Saling dorong dan melempar botol air mineral pun terjadi. Mahasiswa juga mencoba masuk kantor dengan merusak pagar pintu. Aparat Polrestabes Semarang yang berjaga langsung memukul mundur mahasiswa. Pemirsa, isak tangis mengiringi pemakaman Salam Munasir, kepala desa Curug Goong yang disuntik mati oleh seorang mantri saat keduanya terlibat cekcok. Dari pemeriksaan polisi, cairan yang disuntikan paksa kepada korban adalah sidiaril diphenhidramin atau HCl yang merupakan obat alergi. Tangis istri dan keluarga Salam Munasir tak terbendung saat mengantar jenazah kepala desa Curug Goong itu ke peristirahatan terakhir di TPU Desa Cigoong. Sang istri masih tak percaya suami tercintanya berpulang begitu cepat. Di mata rekan kerja, Salam Munasir adalah sosok yang baik hati dan humoris. Korban orang baik, karena beliau kan kepala desa, ya terus dan dari keluarga juga memang orang tuanya dulu sekdes di desa Curugong ini. Terus Salam Munasir, kepala desa Cigoong, Kabupaten Serang, Banten, meninggal dunia karena disuntik paksa oleh Suhendi, seorang mantri yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Banten pada Minggu siang 12 Maret lalu. Sebelumnya, korban dan pelaku cekcok di depan rumah korban di Kampung Sukamanah, Desa Curug Goong, pada Rincang, Serang, Banten. Saat cekcok, pelaku menusukkan jarum suntik berisi cairan ke punggung korban. Korban langsung kejang-kejang hingga tak sadarkan diri dan meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Mulut sih sebenarnya, tapi dia udah menyiapkan sesuatu yang mau dimasukkan ke tubuh abang saya ini. pakai apa itu? Pakai jarum suntik. Dari pemeriksaan awal, polisi menyebut cairan yang disuntikkan pelaku kepada Kades Curug Goong adalah cairan sidiaril diphenhidramin HCl yang diketahui sebagai obat alergi. Polisi masih menyelidiki lebih lanjut bersama ahli farmasi bagaimana cairan tersebut bisa membuat korban kejang dan meninggal. Pelaku kini telah ditahan polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya berupa 1 botol sidiaril diphenhidramin HCl injeksi 4 berukuran 15 mm, alat suntik beserta jarumnya, ponsel, dan sepeda motor pelaku yang digunakan untuk rumah korban. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Pasuruan, Jawa Timur dihebohkan dengan video memperlihatkan belasan mobil mewah yang diduga milik pegawai Bea Cukai Pasuruan. Video yang beredar di media sosial tersebut pun langsung viral. Video berdurasi 18 detik ini menarasikan belasan mobil mewah diduga milik pegawai Bea Cukai Pasuruan terparkir di sebuah gudang. Video yang diunggah akun @lambe_lambean ini pun viral di media sosial. Dalam video disebutkan keberadaan belasan mobil mahal ini sengaja disembunyikan pemiliknya terkait ramainya pemberitaan pamer harta ASN Kementerian Keuangan. Beredarnya video ini pun mendapat tanggapan miring dari warga.
Masyarakat awam ya sangat tidak suka, Pak. Prihatin ya? Prihatin, saya sangat gimana gitu loh. Pak. Sementara Kasih Penyuluhan dan Pelayanan Informasi Bea Cukai Pasuruan Joko Wuri membantah jika mobil mewah yang berada di dalam video viral itu bukanlah milik pegawai maupun anggota keluarga Bea Cukai Pasuruan. Itu tidak benar ya, tidak benar. Di situ yang pasti tidak ada hubungannya dengan pegawai Bea Cukai atau keluarganya ya dengan video itu. Kita yang pasti ini kan karena ini berita nggak benar ya, jadi nanti kita tunggu karena sekarang udah sampai ke pimpinan ya, mungkin nanti kita menunggu lah arahan dari pimpinan seperti apa. Pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai tipe Madya Pembeaan A Pasuruan akan mempelajari akun TikTok pengunggah video sebelum membawa kasusnya ke ranah hukum. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andi Prabodo dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur Wahono Saputro kemarin diperiksa KPK. Andi Pramono menyangkal rumah mewah yang viral bukan miliknya, melainkan orang tuanya. Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andi Pramono dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur Wahono Saputro diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa pagi. Keduanya dimintai klarifikasi terkait kekayaan mereka sebagai pejabat publik yang dinilai janggal oleh PPATK. Andi Pramono diminta klarifikasi terkait kepemilikan rumah mewahnya yang viral bersamaan dengan foto-foto gaya hidup mewahnya. Sementara Wahono Saputro diperiksa terkait keterlibatan istrinya dalam kepemilikan saham perusahaan yang dipegang istri Rafael Aluntri Sambodo. Andi Pramono menyebut sejumlah pemberitaan yang tentang dirinya di media sosial merupakan fitnah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Andi menyangkal rumah mewah di Cibubur yang viral adalah rumahnya, melainkan rumah orang tuanya. Tanpa klarifikasi kepada saya, dan saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya warga TNI Indonesia ya, yang sekarang bermacam-macam jadi saya sedikit tertekan sehingga memang dengan klarifikasi dari KPK itu dalam dengan semuanya. KPK memastikan tim pemeriksa telah menyiapkan seluruh bukti dan rekam jejak dari dua pejabat di Kementerian Keuangan itu yang akan dipadukan dengan hasil pengaduan masyarakat dan peninjauan langsung ke lokasi. Dari Jakarta, Nata Arman, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesian Police Watch melaporkan Wamenkumham Edward Omar Syarif Harij ke KPK, di mana ini atas dugaan gratifikasi 7 miliar rupiah. Dalam laporannya IPW turut membawa bukti. Indonesia Police Watch melaporkan Wamenkumham Edward Omar Syarif Harij ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan ada aliran dana sekitar 7 miliar rupiah yang mengalir melalui asisten pribadi Edi Harij. Sugeng Teguh mengaku membawa 4 bukti transfer dana dan melampirkan bukti percakapan untuk memperkuat laporannya. Jadi ini terkait adanya aliran dana sekitar 7 miliar ya, yang diterima melalui 2 orang yang diakui oleh Lihatnya ke depan, Bang. OSH tersebut sebagai asprinya ya, diterima melalui asprinya ya, dalam kaitan dugaan saya adalah jabatan, walaupun peristiwa tersebut terkait dengan permintaan bantuan seorang warga negara kepada Wamen OSH ya, dia katakan itu ada aliran dana 7M. Artinya apa, memang ada kaitan ke imigrasian misalkan atau ke belum, nanti saya sampaikan. Ini nanti belum ya, ini terkait posisi sebagai wamen terkait dengan 2 peristiwa ya. Satu, minta konsultasi tentang hukum ya,
Yang kedua, dugaan terkait dengan permintaan pengesahan status badan hukum. Terkait laporan Ketua IPW, Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiarij mengatakan laporan Sugeng ke KPK tidak berkaitan dengan dirinya, melainkan terkait asisten pribadinya yang berinisial YAR dan YAM. Prof. Edi pun meminta agar laporan itu diklarifikasi langsung kepada kedua asisten pribadinya itu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Laporan Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait Wakil Menteri Hukum dan HAM diduga terima suap 7 miliar rupiah berbuntut panjang. Aspri Wamenkumham Yogi Ari Rukmana melaporkan balik Ketua ICW ke polisi semalam. Yogi Ari Rukmana, asisten pribadi Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif mendatangi Barreskrim Mabes Polri semalam. Bersama pengacaranya, ia melaporkan balik Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso atas dugaan pencemaran nama baik. Yogi mengklaim laporan Ketua IPW ke KPK yang juga menyeret namanya atas dugaan kasus suap senilai 7 miliar rupiah tidak benar. Namun saat dikonfirmasi tentang bukti transfer yang dimiliki Ketua IPW senilai 7 miliar rupiah, Yogi enggan berkomentar banyak dan menyerahkan kasusnya ke polisi. Sebelumnya Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso melaporkan Wamenkumham Edward Omar Syarif ke KPK atas dugaan suap 7 miliar rupiah. Dijelaskan nanti. Pak, nama Erik Nur itu siapa, Pak? Erik Nur siapa? Ada transferannya di bukti yang... itu kita nggak tahu. Nanti itu silakan pergi ya. Makasih Pak Kepala. Ya, pemirsa, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tolak permohonan perlindungan yang diajukan teman perempuan Mario Dandi yakni AG dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Penolakan karena AG yang merupakan anak berkonflik dengan hukum tidak penuhi persyaratan. Wakil Ketua Perlindungan Saksi dan Korban Ahmadi mengatakan pihaknya telah melakukan investigasi atas berkas permohonan perlindungan yang diajukan oleh AG. Hasilnya, AG yang berstatus sebagai anak berkonflik dengan hukum tidak memenuhi syarat sebagai terlindung sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang, LPSK hanya dapat melindungi seseorang yang berstatus saksi dan korban dalam kasus tindak pidana, sementara AG telah berstatus sebagai anak berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu, LPSK memutuskan untuk menolak permohonan tersebut. Meski demikian, LPSK memberikan rekomendasi agar AG mendapat pendampingan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk memastikan hak-hak AG. Memang ada permohonan perlindungan terkait salah satu anak yang berhadapan dengan yang berkonflik dengan hukum kepada LPSK, dan kita tahu kita juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait, melakukan penelitian secara mendalam, dan menurut hasil telaah dan koordinasi kita dengan pihak terkait, dia adalah anak yang berkonflik dengan hukum, dan kepada yang bersangkutan LPSK tidak bisa tidak, karena dia tidak memenuhi syarat-syarat perlindungan, maka kita berikan rekomendasi kepada instansi lain yang terkait, terutama dan dalam hal ini adalah KPPAI, untuk melakukan langkah-langkah memastikan ya, untuk mendampingi si anak yang berhadapan hukum ini dalam proses peradilannya sesuai ketentuan yang berlaku dan memastikan terpenuhinya hak-hak. Nah, sementara maraknya kasus kekerasan yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban tentu mengundang perhatian bersama. Karena kekerasan fisik, verbal maupun seksual hanya akan berdampak trauma bagi masa depan remaja. Kita sangat sedih sekali perkara-perkara seperti ini terus meningkat. Kalau kita bicara soal data, menurut KPAI pada tahun 2022 saja misalnya tercatat sekurangnya 502 kasus kriminal dengan anak remaja atau anak di bawah umur sebagai pelaku.
Ini tentu saja sesuatu yang harus sama-sama kita perangi agar tidak semakin banyak karena akan merusak generasi bangsa. Yang kedua, kita juga berharap dari aparat penegak hukum. Ya pemirsa, sementara itu Kejaksaan Agung hari ini kembali agendakan pemeriksaan terhadap Menkominfo Johnny G. Plate. Johnny akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi BTS Kominfo. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Kuntadi mengatakan pemeriksaan Kementerian Komunikasi dan Informatika dijadwalkan pada Rabu 15 Maret 2023. Ketut belum menjelaskan alasan Menkominfo kembali diperiksa dalam kasus korupsi BTS Kominfo. Namun ini merupakan kedua kalinya politikus Partai Nasdem itu diperiksa dalam kasus yang sama 14 Februari lalu. Pembangunan BTS 4G merupakan proyek tahun jamak yang menelan biaya hingga 11 triliun rupiah. Proyek ini meliputi pembangunan sekitar 9.000 tower pemancar di ribuan desa terdepan, terluar dan terpencil di Indonesia. Siapapun yang ada kaitannya dan memang kita melihat ada urgensinya pasti kita panggil. Terkait apa dan bagaimana, karena ini menyangkut materi penanganan perkara, tentunya kami belum bisa menyampaikan. Ya, tapi yang bersangkutan kita panggil pasti ada urgensinya. Dalam penyidikan kasus ini, sejumlah saksi sudah diperiksa penyidik, termasuk sejumlah pejabat di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Gubernur Bali melarang penyewaan motor oleh warga negara asing, menyusul maraknya pelanggaran lalu lintas oleh wisatawan asing. Sementara itu, Polda Bali mengungkap bule Rusia pemilik Lamborghini yang telah kabur ke Dubai dan menunggak pajak kendaraan sebesar 104 juta rupiah. Warga negara asing yang berada di Bali kerap melakukan pelanggaran lalu lintas, mulai dari tidak menggunakan helm hingga penggunaan plat palsu. Selain melanggar peraturan lalu lintas, wisatawan asing juga kerap tidak mematuhi norma berkendara yang ada. Berdasarkan data Ditlantas dan jajaran Satlantas Bali, terungkap 147 surat tilang telah diberikan kepada warga negara asing sejak 22 Februari 2023 lalu. 20 diantaranya dikeluarkan di Denpasar kepada wisatawan asing yang sedang berlibur di Bali. Terkait maraknya pelanggaran ini, Gubernur Bali Iwayan Koster akan membatasi penyewaan kendaraan oleh wisatawan asing. Wisatawan pun didorong untuk menggunakan sarana transportasi yang sudah disediakan oleh agen perjalanan. Agen, ya, jadi minjam atau nyewa itu tidak dibolehkan lagi. Itu memang diterapkan mulai tahun 2023 ini pasca pandemi COVID-19. Kenapa sekarang? Karena kita sedang berbenah sekarang ini. Kalau waktu pandemi nggak mungkin kita melakukan itu karena turisnya nggak ada. Sekarang kita mulai ditata. Sementara itu, pemilik mobil mewah Lamborghini Aventador dengan nomor polisi Domogatski masih diincar Ditkrimum Polda Bali. Pasalnya, warga Rusia bernama Sergei Domogatski, pemilik mobil mewah ini, menunggak pajak kendaraan sebesar 104 juta rupiah. Ternyata yang punya ini adalah salah satu perusahaan di Bandung, Eka Energi Teknologi, alamannya di Bandung. Jadi atas nama perusahaan. Bukti yang kita dapatkan baru online, artinya baru soft copy ya. Jadi kita ingin memastikan apakah betul itu TNKB-nya sesuai dengan itu atau BPKB-nya ya. Jadi kita masih mengundang PT tersebut untuk datang, rencana hari Rabu kita undang untuk membuktikan kepemilikan ini. Saat ini penyidik Polda Bali tengah menghubungi perusahaan mobil mewah untuk datang ke Polda Bali dan memberikan keterangan terkait bagaimana mobil ini bisa dimiliki oleh seorang WNA. Dari Denpasar, Bali, Tim Liputan iNews melaporkan. Wacana Gubernur Bali melarang wisatawan asing menyewa motor mendapat tanggapan dari banyak pihak. Tak hanya pelaku pemirsa, ini pelaku usaha rental bahkan sejumlah wisatawan asing pun turut mempertanyakan alasan gubernur tersebut. Wacana Gubernur Bali menerapkan larangan wisatawan asing menyewa motor mendapat penolakan dari sejumlah pihak, di antaranya para pemilik rental motor.
Ketua Perhimpunan Rental Motor Bali mengaku sudah mulai ada wisatawan mempertanyakan penerapan aturan ini. Selain itu, sejumlah wisatawan juga disebut mengaku akan meninggalkan Bali dan pindah destinasi liburan. Menyayangkan pernyataan gubernur kemarin, mungkin itu belum ada landasan ataupun kajian hukumnya terkait pelarangan tersebut, di mana gubernur mungkin berpikirnya cuman usaha rental saja yang akan dirugikan, padahal itu akan berdampak ke usaha-usaha lainnya, mungkin seperti akomodasi dan lain-lainnya. Di mana Bali bukan satu-satunya tujuan wisata saat ini, banyak kompetitor-kompetitor lain seperti Thailand, Kamboja, Vietnam. Mereka lebih mengetatkan untuk law enforcement-nya, untuk penegakan hukumnya, bukan ujuk-ujuk langsung melarang. Tidak hanya itu, wisatawan asing juga menganggap kebijakan itu kurang tepat diterapkan. Mereka menilai akan banyak yang dirugikan termasuk wisatawan sendiri. Wisatawan membandingkan dengan negara lain termasuk Thailand maupun Vietnam yang lebih ramah dengan turis penyewa motor. Difficult for the shop owners. I think it's a problem for the shop owners. I think it's a bad idea. I mean, in India and all around the world, Thailand, you can rent a bike. I understand the helmet part, but I think we should be able to continue to rent bikes as we can in every other tourist destination. It will be difficult for us. Diharapkan wacana gubernur ini tidak benar-benar diterapkan sebagai pergub, namun sebatas memperketat sanksi bagi para pelanggar termasuk wisatawan asing. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Bencana alam dan tata kelola menjadi perhatian khusus pemerintah Kota Makassar. Pemkot Makassar juga akan fokus pada pengembangan kendaraan listrik demi mewujudkan Kota Makassar ramah lingkungan. Pemerintah Kota Makassar menggelar rapat koordinasi khusus Rakorsus tahun 2023 dengan tema Makassar Kota Resiliensi dengan Metaverse di salah satu hotel di Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rakor khusus ini dibahas sejumlah isu strategis mulai dari penanganan banjir, digitalisasi, Sombere dan Smart City, serta evaluasi lorong wisata. Rakorsus nantinya diharapkan dapat memberikan pemahaman baru kepada pejabat Pemkot Makassar dan seluruh SKPD untuk melihat sejauh mana kinerja tahun 2023 dan disinkronkan melalui resiliensi dengan Metaverse. Wali Kota Makassar Mohram dan Pomanto menegaskan dalam forum Rakorsus tahun 2023 difokuskan pada cuaca ekstrim, banjir, mitigasi bencana, dan adaptasi pesisir dan transportasi. Kedepan Pemkot Makassar juga akan fokus pada pengembangan kendaraan listrik guna mewujudkan kota Go Green dalam mengurangi polusi udara. Tidak ada lagi kita beli mobil berbahan bakar fosil. Dan sudah kebijakan sekarang semua mobil sekarang listrik untuk di pemerintah Kota Makassar. Yang ketiga, tentunya kita harus membuat ekosistem ini ya agar masyarakat punya semangat low carbon city. Bahkan teman-teman dari Amerika yakin kita bisa net zero carbon city. Ya, begitu teman-teman dari peneliti-peneliti Amerika yang bekerja sama dengan pemerintah kota. Selain program-program pemerintah di atas, Pemkot Makassar juga mendorong destinasi wisata, khususnya wisata kuliner sebagai kota dengan makanan terenak di timur Indonesia. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuel Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisaris Utama PT MNC Asia Holding Tbk Agung Firman Sampurna menghadiri acara peluncuran buku Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kiai Haji Ma'ruf Amin dinilai sebagai sosok yang membimbing dan menenangkan. Wakil Presiden ke-13 Kiai Haji Ma'ruf Amin meluncurkan buku 80 tahun Kiai Haji Ma'ruf Amin, Kiai Wapres, Wapres Kiai. Peluncuran buku ini bertepatan dengan hari kelahiran Ma'ruf Amin pada 11 Maret. Buku biografi ini berisi perjalanan dan kegiatan Ma'ruf Amin selama menjabat Wakil Presiden mendampingi Presiden Joko Widodo. Dalam peluncuran buku ini turut dihadiri jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga, tokoh ulama, termasuk Komisaris PT MNC Asia Holding Tbk Agung Firman Sampurna. Kita sangat membutuhkan sosok seperti
Bapak Profesor Dr. Haji Kiai Ma'ruf Amin. Beliau bukan hanya pemimpin umat, ya, umaro, pemimpin bangsa, tetapi juga adalah guru, orang tua, dan ustadz yang kita harapkan akan membimbing kita, menenangkan kita semua dalam situasi politik dan sosial yang begitu hangat pada saat ini. Dalam kesempatan tersebut, Wapres Ma'ruf Amin berharap buku biografinya dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Irfan Hardiansah, Laksana Tiara, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, TGB Muhammad Zainul Majdi mengunjungi Pondok Pesantren Al-Hikmah 1 Benda Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. TGB menghadiri haflah tasyakur akhir husana Al-Hikmah serta bersolawat bersama ribuan santri. Ribuan santri Pondok Pesantren Al-Hikmah antusias menyambut kedatangan Ketua Harian Partai Perindo, TGB Dr. HM Zainul Majdi. Kehadiran TGB untuk menghadiri haflah tasyakur Akhirus Sunnah Al-Hikmah 1 bersolawat dan haul pendiri Al-Hikmah 1 Kiai Haji Suhaimi bin Abdul Ghani ke-58. Anak-anakku semua, saya hadir di sini. Saya berangkat dari Jakarta jam 2:30 tadi pakai mobil. 5 jam saya di jalan. Perjalanan 5 jam saya tempuh karena mahabbah saya kepada almarhum. Kepada Bapak Tuan Guru Bajang Kiai Haji Majdi yang telah hadir di kediaman kami, rumah kami, semoga kedatangan beliau mendapatkan keberkahan. Di sini TGB juga memberikan tausiah dan mengingatkan agar para santri selalu mengenang jasa para pendiri pondok pesantren yang telah memberikan ilmunya. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Pemirsa, menyambut bulan suci Ramadan, bersilaturahmi menjadi momen penting bagi setiap muslim. Namun bagi yang tidak bisa bertemu langsung, berkomunikasi menggunakan internet bisa jadi pilihan. Beragam tradisi merayakan bulan suci Ramadan mampu membawa masyarakat Indonesia terhubung satu sama lain. Dalam kebersamaan, IM3 kembali menghadirkan kampanye serunya silaturahmi, melengkapi keseruan tradisi dan momentum Ramadan. Melengkapi momentum silaturahmi Ramadan, IM3 mempersembahkan video kolaborasi musisi Firsa Besari, Ari Lesmana, Feby Putri, dan Baskara Putra. Video ini diiringi musik berjudul Kembali Untuk Mengulang yang sengaja diciptakan selama di Collaboration Minicamp. Mendukung internetan full nonstop, IM3 menghadirkan promo sensasi Ramadan nonstop 100 GB seharga Rp125.000 berupa 100% kuota utama 24 jam. Rencananya IM3 juga hadir di 16 kota dalam pasar Ramadan IM3 2023 selama Ramadan hingga Idul Fitri mendatang. Jadi tahun ini bagi IM3 adalah perayaan Ramadan seperti saat dulu lagi. Kita menyebutnya kembalinya silaturahmi atau silaturahmi seru lagi. Jadi semua keseruan-keseruan itu akan muncul lagi, kita harapkan, dan IM3 ingin merayakannya dengan pengguna kita. Rayakan kembali serunya silaturahmi bersama IM3 bisa diakses di www.im3.id/serunya silaturahmi atau aplikasi My IM3 di Play Store maupun App Store. Dari Jakarta, Enggar Bagus, iNews melaporkan. Pemerintah Inggris menggandeng ASEAN sebagai mitra penting ekonomi digital. Ya, ini pagi akan segera kembali sesaat lagi.